Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ratai yang mengatakan saya sendiri, nama Dewi Sabri, NPM 2203010017, dan teman-teman saya yang bernama Maya Sari, NPM 2203011108. Dian Kartika, NPM 2203011127. dan saya Samia Andriansa, NPM 2203011198. Di sini kami akan menjelaskan materi yang berjudul landasan hukum syar'i dan landasan hukum positif mengenai industri halal. Baik, yang pertama yaitu pengertian landasan hukum secara syariah. Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan hambanya baik di dunia maupun di akhirat. Adanya landasan hukum Islam adalah hukum Islam tidak hanya memiliki tujuan untuk membentuk masyarakat yang adil dan makmur, akan tetapi juga bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah sosial yang mungkin muncul seperti ketidakadilan, ketidaksetaraan, dan kemiskinan. Tentang ketentuan umum industri halal. Industri halal merupakan serangkai kegiatan industri mulai dari perolehan bahan baku, pengolahan bahan baku, sampai dengan perolehan output atau barang jadi, yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan cara-cara yang diperbolehkan oleh syariat agama Islam. Selama ini, industri halal dekat dengan kaitannya dengan produk makanan dan minuman. Akan tetapi, industri halal lebih dari itu. Yang pertama, terkait pada pariwisata, fashion, kosmetik. Berikut adalah ayat yang menjelaskan tentang produk halal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya itu, wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik yang kami anugerah kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah kepadanya. Yang kandungannya yaitu ayat ini menerangkan bahwa makanlah dari rezeki yang baik, yang sehat, aman, yang tidak berlebihan dari yang kami berikan kepada kamu melalui usaha yang kamu lakukan dengan cara halal. Dan bersyukurlah kepada Allah dengan mengakui bahwa semua rezeki berasal dari Allah, dan kamu harus memanfaatkannya sesuai ketentuan Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Dalam hadis, yaitu dalam definisi standar mengenai hadis di kalangan ahli hadis, hadis diartikan sebagai pernyataan perbuatan persetujuan diam-diam atau sifat yang dinisabkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, hadis adalah segala sesuatu berupa perkataan, perbuatan, persetujuan diam-diam atau sifat deskripsi diri yang dikaitkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, hukum positif. Mengenai industri halal, konsep sistem hukum positif atau juga sering disebut sebagai ius constitutum memiliki arti sebagai hukum yang sudah ditetapkan dan berlaku sekarang di suatu tempat atau negara. Selanjutnya, secara terperinci dijelaskan oleh situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Undang-undang yang identik dengan jaminan produk halal yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang berbunyi produk yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal. Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai syariat Islam. Produk yang dimaksud meliputi barang dan jasa yang berkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Pelaku usaha mikro dan kecil wajib memiliki sertifikat halal bagi produk olahannya. Kriteria produk halal. Kriteria makanan dan minuman yang halal. Pada dasarnya, seluruh makanan dan minuman yang ada di muka bumi, baik yang ada di daratan maupun di lautan, baik yang berasal dari tumbuh-tumbuhan maupun hewan, adalah halal karena memang diperuntukkan bagi manusia. Sungguh pun demikian, ada beberapa jenis makanan dan minuman yang haram karena membahayakan kehidupan mereka. Sehubungan dengan hal itu, sebagai orang yang beriman, kita wajib mengetahui makanan dan minuman yang halal sehingga boleh dikonsumsi, serta yang haram diwajibkan dihindari.
Kriteria obat herbal menurut fatwa MUI. Ada beberapa bahan yang hanya bisa digunakan dalam obat-obatan dan jamu, namun tidak pada produk konsumen yang halal. Bahan-bahan tersebut antara lain adalah plasenta hewan halal, bulu rambut, tanduk dari bangkai hewan. Semua produk di Indonesia harus tersertifikasi halal dan BPOM. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembuatan video materi kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.